Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya di pembahasan soal atau contoh soal modul 1 gitu ya. Nah, teman-teman, ini soalnya bisa didapat di modul yang juga udah di-share bersama link videonya ya di Google Classroom. Jadi bisa dibuka aja di bagian akhir modul, di modul satunya gitu ya, yang udah di-share di Classroom. Oke, kita coba jawab soal yang ada di modul ini gitu ya. Nah, ini ada dua soal. Kita coba yang nomor 1 dulu. Oke, tentukan teknik sampling yang dapat digunakan untuk kasus di bawah ini ya mestinya beserta dengan justifikasinya. Itu maksudnya teman-teman dari kasus yang dituliskan di sini, disediakan di sini itu disuruh menentukan sebenarnya teknik sampling apa yang digunakan beserta alasannya kenapa kok teman-teman menjawab seperti itu. Oke, misal gini. Di sini kan ada PT Meiko Monbike ingin melaksanakan inspeksi final painting produk sepeda tipe XYZ dari semua cabang perusahaannya di Pulau Jawa. Untuk mengambil sampel, peneliti membagi menjadi 3 zona untuk cabang perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, agar lebih mudah dalam mengelompokkan. Lalu sampel diambil acak dari setiap kelompok. Nah, ini metode sampelnya apa? Nah, metode sampling atau desain sampel yang digunakan itu kita coba buka satu persatu deh. Jadi di sini si peneliti itu akan mengelompokkannya terlebih dahulu. Di sini dikelompokkan menjadi 3 kelompok gitu ya. 3 kelompok populasi dari uh, perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan dari setiap kelompok itu, ini diambil acak sampelnya. Nah, ini sesuai dengan karakteristik dari desain sampel stratified sample gitu ya, stratified sampling. Terus selanjutnya, yang kedua, ini adalah sama, PT Menkominfo ingin melakukan meneliti kualitas bahan baku pembuatan sedel yang dikirimkan supplier apakah memenuhi standar atau tidak. Jadi bahan baku sejumlah 1 ton yang sudah datang, kemudian diambil secara acak sebanyak 10 kilo untuk jadikan sampel uji coba laboratorium. Nah, kalau ini gini, jadi bahan baku yang dikirimkan ini adalah merupakan populasinya ya, karena ini yang dikirim dari keseluruhan objeknya. Nah, diambil secara acak itu sebanyak 10 kilo, yang mana ini sampelnya. Nah, ini berarti di sini sampel itu secara langsung diambil secara acak dari populasi. Nah, ini sesuai dengan ciri-ciri yang simple random sampling. Tuh. Selanjutnya, kita langsung aja ke soal yang nomor 2 gitu ya. Jadi di sini Departemen Quality Control PT Meikommon Bike melakukan pengambilan data sampel kandungan stainless steel pada rangka sepeda Type XYZ untuk dilakukan pengujian kualitas rangka sepeda. Nah, dalam pengujian kualitas ini, rangka tersebut ditetapkan standar confidence sebesar 95%, errornya itu ditargetkan tidak melebihi 0,5, dan estimasi standar deviasi dari populasinya itu adalah 1. Nah, dan kita dari penelitian itu sampel yang dipola itu tercantum dalam tabel 1. Nah, ini adalah sampel yang diambil dalam penelitian tadi. Terus pertama, kita ditanyakan apakah data sampel sudah mencukupi dari yang ditargetkan. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, kita berarti diminta untuk apa istilahnya mencari sampel size gitu ya. Oleh karena itu, untuk menjawab soal nomor A ini, kita cari sampel size-nya terlebih dahulu. Oke, aku buka Excel ya. Untuk mencari sampel size, kita bisa menggunakan Excel. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini dia. Jadi di sini sudah aku udah aku tulis tadi data yang di modul ini sudah aku pindah ke Excel-nya di sini gitu ya. Sebanyak 12 data. Terus kalau teman-teman lihat itu kan rumusnya untuk menentukan sampel size itu adalah dengan ini, n sama dengan z alpha per 2 dikali sigma atau estimasi standar deviasi populasi dibagi error di pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini kita berarti harus mencari tahu dulu nih, ada parameter Z alpha per 2, ada sigma, ada E. Oh ya, ini salah ya, ini maksudnya sigma bukan S, karena apa istilahnya, kalau sigma itu ini standar populasi ya, itu simbolnya itu lebih tepat sigma. Oke, kita ganti bentar. Nah, sigmanya kita udah tahu ya dari soal tadi 1. Kita coba cek. Standar deviasi sebenarnya 1, terus dari E-nya tadi di state 0,5 gitu ya targetnya. Nah, yang masalah itu adalah Z alpha per 2. Yang di sini itu adalah cuma diketahui 95% confidence level gitu ya. Z alpha per 2 itu kan
tadi ini berdasarkan confidence level yang menentukannya. Jadi kita harus mengetahui nilai Z alpha per 2 dari confidence level yang sebesar 95% tadi. Nah, untuk menentukan apa istilahnya nilai Z alpha per 2 dari confidence level ini, seharusnya teman-teman juga udah tahu ya caranya gimana. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya tabel Z. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman cari untuk 95% itu nilai Z-nya berapa. Nah, mungkin ini nggak usah aku jelasin lagi gitu ya, karena teman-teman harusnya pun udah tahu. Tapi nanti misalkan teman-teman ada yang lupa, ataupun mungkin ada yang pengen tanya, ditanyain aja ya lewat form yang sudah aku kasih di Google Classroom-nya juga. Nanti aku jelasin di sesi tanya-jawab atau review pas UTS. Nah, tapi sementara aku tulis dulu bahwasannya untuk Z alpha per 2 dari confidence level 95% itu adalah 1,96. Nah, kita parameter yang dibutuhkan udah ditemukan semua, Z alpha per 2 udah dapat, sigma udah dapat, E-nya juga udah dapat, maka kita bisa cari langsung N-nya. Nah, untuk mencari N atau sample size-nya ya udah kita langsung ikuti rumus ini aja. Berarti coba berapa? Sama dengan Z alpha per 2 Z alpha per 2 berarti itu adalah 1,96 dikali sigma. Sigmanya tadi adalah 1 terus dibagi 0,5. Ini ya. Pangkat 2. Bentar. Nah, ketemunya adalah 15,364. Seperti itu. Nah, karena di sini 15,3664 ya, 15,3664 bukan 15,364. Jadi di sini kita bulatkan aja ke 16 gitu ya. Karena biar ambil aman gitu ya, karena ini jumlah sampel minimal, jadi ya anggap aja minimalnya 16. Nah, karena tadi yang diambil itu sampelnya cuma 12, nah maka dan sementara yang ditargetkan itu harusnya 16 berdasarkan parameter-parameter ini, maka ini bisa disimpulkan kalau sampel size-nya itu sebenarnya belum cukup dari penelitian ini. Harusnya butuhnya 16 kok cuma diambil 12, jadi belum cukup gitu ya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini kita cuma disuruh hitung min, modus, median, varian, dan standar deviasi sampel. Oke, tadi ada min, modus, median, varian, STDEV. Untuk standar deviasi. Oke, kita coba hitung pakai Excel dulu kali ya. Di sini. Oh, ini kurang apa berarti varian ya, di sini yang belum ada ya. Kita tambah dulu varian. Kalau kita bisa menghitung ini dengan rumus Excel gitu ya, biar lebih gampang. Jadi kalau min itu kita bisa pakai average ya kayak ngitung rata-rata gitu kan, min rata-rata ya. Terus ini kita dapetin 41,5, terus median itu juga bisa dengan rumus median. Terus juga ini bisa teman-teman buktikan sendiri gitu ya, coba diurutkan, terus coba dicari nilai tengahnya berapa. Berarti kalau datanya 12, itu nilai tengahnya itu adalah data ke-6 dan ke-7 gitu ya. Jadi nanti coba dibuktiin aja data ke-6 dan ke-7-nya 43 atau bukan gitu ya, kalau mau membuktikan. Terus modus. Coba kita pakai rumus mode gitu ya kalau di Excel. Berarti coba rumus mode, kita blok, dan enter. Kita dapatkan 44. Ini bisa dicek gitu ya, apakah 44 emang yang terbanyak. Kalau dilihat, oh ya ini sebenarnya ada dua ya modusnya. 44 ini muncul sebanyak 3 kali. Di sini 43 juga sama, muncul 3 kali. Jadi ini sebenarnya 44 dan 43 gitu ya modusnya. Terus lagi juga ada, kita bisa cari varian. Bisa rumus var. Nah, karena ini itu adalah data sampel, maka kita makainya adalah yang var S, varian sampel gitu ya. Var S, kita blok di sini. Kita dapatkan nilainya 15,18 dan standar deviasi. Itu bisa pakai rumus STDEV. STDEV-nya itu adalah STDEV yang S ya, karena standar deviasi sampel juga. Kita blok. Dan kita dapatkan nilainya. Min-nya 41,5, medianya 43, modusnya 44 dan 43. Variannya itu adalah 15,18 dan standar deviasinya adalah 3,89. Oke, untuk mendapatkan nilai-nilai ini teman-teman juga sebenarnya bisa pakai Minitab gitu ya. Nanti juga caranya sebenarnya lebih gampang gitu ya kalau kita pakai Minitab. Jadi kita coba buka Minitabnya.
Nah, kayak ini data-data dari set data tadi 12 sampel tadi udah aku masukin gitu ya, udah aku pindah ke Minitab ini, bisa teman-teman blok dari Excel-nya terus dipaste di Minitab-nya atau tulis satu-satu juga bisa sih karena cuma dikit juga ya datanya. Terus di sini biar lebih gampang aku kolom ini tuh bisa digunakan untuk ngasih nama variabelnya gitu ya. Misalkan kan tadi ini adalah persentase kandungan stainless steel gitu ya. Tadi tambahin coba persentase stainless steel gitu ya. Nah, bisa dikasih nama variabel gini bisa biar lebih diingat gitu ya. Ini tuh sebenarnya angkanya itu apa gitu. Nah, selanjutnya untuk menemukan tadi mean, median, modus, varian, sama standar deviasi, teman-teman itu dapat menggunakan menu Stat, terus masuk ke menu Basic Statistik, nah masuk ke Display Descriptive Statistik di sini. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik di ini, di variabel yang ada persen stainless steel-nya sesuai namanya ini ya, terus diklik select. Nah, kalau udah select, sebelumnya teman-teman itu pastikan dulu apa istilahnya. Tadi kan yang dicari adalah min, modus, median, varian, sama standar deviasi. Maka dicek dulu di bagian statistik, apakah itu udah dicentang semua apa belum. Tadi kita cari min, tadi kita cari standar deviasi. Oh ya, ini varian belum dicentang ya, berarti kita dicentang dulu. Terus tadi cari median dan tadi cari modus, berarti semua yang kita cari udah kecentang semua. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik OK di sini. Nah, langsung keluar gitu ya, kita tanpa ngitung satu-satu. Di sini bisa kita lihat min-nya itu 41,5, standar deviasinya 3,9, variansinya 15,18, mediannya itu 43, modusnya itu 43 dan 44, berarti sama ya tadi emang modusnya ada 2 gitu. Selanjutnya kita coba beralih ke soal yang terakhir ya, ke C, soal nomor 2C. Bagaimana sifat distribusi data yang ada, berikan ilustrasi menggunakan grafik. Nah, karena kita di sini diminta menggunakan grafik untuk menjelaskan sifat distribusi data yang ada, maka kita coba bangun grafik gitu ya. Kalau teman-teman ingat dari materi sebelumnya, kalau istilahnya untuk melihat sifat distribusi data lewat skewness ya, yang dijelasin di materi sebelumnya itu bisa pakai histogram sama yang namanya box plot ya. Oleh karena itu, di nomor C ini kita bisa jawab dengan membuat histogram dan box plot. Sama, kita bisa membuatnya di Minitab. Tadi datanya udah dimasukin gitu ya. Untuk membuat box plot sama histogram, teman-teman bisa klik grab ding. Teman-teman bisa klik grab, terus di bagian grab ini teman-teman bisa klik pilih grafik yang dibutuhkan. Di sini misalkan teman-teman akan butuh histogram gitu ya, klik histogram berarti. Histogram, terus ini teman-teman bisa dipilih yang with fit, terus klik OK. Variabelnya dimasukin, klik ini, langsung klik select gitu ya, dan klik OK. Nah, di sini akan muncul gitu ya, dari istilahnya histogramnya gitu. Dan ternyata kalau dilihat gini ya, ternyata ini istilahnya tidak terlalu mencerminkan dari sifat distribusinya ya, karena ini nggak kelihatan ini itu sebenarnya skew atau skew positif atau skew negatif, karena emang datanya itu sebenarnya terlalu sedikit ya, ini yang di contohnya ini. Tapi coba kita sekarang lihat istilahnya distribusi datanya dengan box plot. Sama caranya, kita masuk ke grab, terus kita masuk ke menu box plot. Nah, kita bisa klik yang simple box plot aja. Klik OK. Kita masukkan variabelnya, klik select, dan klik OK. Nah, di sini teman-teman dapat lihat kalau di box plotnya itu ternyata garis median ya, kalau teman-teman ingat dari materi yang disampaikan sebelumnya, garis median, dan ternyata ini itu lebih dekat ke kuartil ketiga. Nah, lebih dekat ke kuartil ketiga. Kalau median lebih dekat ke kuartil ketiga, berarti dia sifat distribusinya itu adalah skew negatif ya, gitu. Nah, ini jadi bisa langsung terlihat ya kalau di box plotnya, lebih terlihat kalau dia itu skew negatif sebenarnya dari distribusi datanya. Teman-teman juga bisa ingat kalau skew negatif itu bisa terjadi ketika medianya lebih besar daripada rata-ratanya. Maka kita coba cek ya, apakah mediannya emang benar-benar lebih besar dari rata-ratanya. Dan kalau kita cek ternyata memang median itu
lebih besar dari min-nya gitu ya. Jadi di sini terbukti kalau emang sifat distribusi data yang kita teliti ini itu adalah negatif skew gitu. Nah, ini sudah habis soalnya, berarti sudah terjawab semua gitu ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat Google Form yang udah aku share. Nanti kita bahas pada waktu sebelum OTS. Terima kasih.